Shalom saudara, seperti yang telah saya janjikan dalam video yang pertama, hari ini kita akan membahas mengenai jawaban doa. Nah, jika saat ini saudara berada dalam fase-fase yang menunggu jawaban dari doa saudara, saudara perlu ingat bahwa tidak ada jawaban tunggal. Mengapa saat ini doa saudara belum dijawab? Mengapa saat ini seakan-akan destiny yang telah Tuhan janjikan dalam hidup saudara itu belum fulfill, belum terpenuhi? Nah, pertanyaannya adalah, apakah cukup kita beralasan bahwa, mungkin ini belum waktunya Tuhan? Mungkin benar, dalam beberapa kasus tugas kita adalah menunggu. Misalkan ada seorang bayi, Tuhan telah memiliki destiny yang luar biasa untuk bayi ini. Suatu saat nanti bayi ini akan menjadi bendahara surga misalkan. Atau suatu saat bayi ini akan menyelamatkan jutaan jiwa. Pasti dalam kasus ini kita perlu menunggu sampai bayi ini mencapai usia tertentu, karena bayi ini saat ini masih bayi. Namun apakah dalam setiap situasi yang kita lakukan hanya perlu menunggu, saudara? Jawabannya tidak, karena tidak di setiap situasi itu memiliki jawaban yang sama, saudara. Tidak berarti ketika kita menunggu semua rencana Tuhan otomatis pasti akan terjadi di dalam hidup saudara. Karena ada juga situasi-situasi di mana Tuhan sebenarnya yang menunggu kita. Ketika Tuhan menunggu kita, kita malah beralasan nunggu waktunya Tuhan, nunggu waktunya Tuhan. Kalau begitu, sampai kapan kita akan menunggu waktu Tuhan jika sebenarnya Tuhan yang menunggu kita? Waktu Tuhan itu tidak sesederhana jam, saudara. Tidak sesederhana, tanggal 14 Februari, tanggal 17 Februari pada tahun sekian, ini pasti akan tergenapi. Tidak, saudara. Tetapi kerap kali waktu Tuhan juga berbicara mengenai dua hal. Yang pertama adalah momentum, or moment, atau saat. Yang kedua juga berbicara mengenai legalitas. Apakah di saat itu, Allah sebagai hakim telah memiliki legalitas untuk memenuhi destiny saudara, untuk menjawab doa saudara. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah momen. Apa sih momen itu? Momentum, kalau misalkan dari segi fisika saudara, artinya adalah strength or force gained by motion or by a series of events. Sedangkan di KBBI, arti dari momentum adalah saat yang tepat. Jadi jika saya artikan, arti momentum itu sebenarnya adalah kumpulan series or event yang menandakan bahwa ini adalah saat yang tepat. Biasanya bisa bermacam-macam jawabannya, apakah suatu hal itu telah tepat momennya atau belum. Bisa aja dari perbuatan kita yang sebenarnya ditunggu oleh Tuhan. Bisa berbicara tentang event atau keadaan. Bisa juga berbicara tentang kesiapan hati kita, saudara. Contohnya, misalkan kita berbicara tentang event. Saudara pernah nggak sih mempertanyakan kenapa Tuhan Yesus harus datang di saat zaman kerajaan Romawi? Kenapa nggak datangnya saat ini? Kenapa nggak datangnya ribuan tahun sebelum itu? Itu berbicara tentang event, saudara. Karena kerajaan Romawi itu adalah prototipe kerajaan. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia dan membawa Injil kerajaan Allah, manusia pada zaman itu telah memiliki gambaran bagaimana sih sistem kerajaan, bagaimana sih raja itu, apa yang artinya kewarganegaraan. Orang sudah mengerti bahwa jika aku kewarganegaraan Romawi, aku memiliki hak ABC, tapi aku juga memiliki kewajiban, misalkan kewajiban membayar pajak misalkan. Jadi manusia telah memiliki gambaran mengenai seperti apa sistem kerajaan. Itu menandakan momennya sudah genap, momennya sudah tepat, maka dari itu Allah mengirim Tuhan Yesus pada saat itu, saudara. Contoh lain, tidak hanya event itu misalkan, berbicara tentang kesiapan hati kita. Tuhan Yesus bilang apa? Bahwa anggur yang baru tidak akan diberikan kepada kantong yang lama, karena itu akan mengoyakkan kantong yang lama tersebut. Ketika hari ini saudara bilang ke Tuhan, Tuhan, aku sudah siap untuk mendapatkan berkat-Mu, uji kembali saudara hati saudara. Jika hari ini Tuhan memberikan Anda misalkan uang 1 triliun, apakah Anda akan sombong dengan uang tersebut? Apakah Anda dapat memanfaatkan uang itu demi kepentingan kerajaan Allah? Jika belum, sudah barang tentu Tuhan belum menjawab doa saudara, karena Anda belum siap. Malahan ketika Tuhan memberikan apa yang saudara inginkan, tetapi belum ada kesiapan, mungkin dan sangat mungkin Anda akan hancur, saudara. Karena itulah, saudara harus mengintrospeksi diri, melihat diri Anda sendiri. Tidak hanya berdoa meminta ABC sama Tuhan, tetapi ujilah hati saudara sendiri dan minta Tuhan menguji hati saudara. Dan saudara tanya, apakah aku sudah siap atau belum, saudara?
Nah, dalam konteks jawaban doa saudara, seringkali kita merasa bahwa kita sedang menunggu Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan menunggu kita saudara. Nah, buktinya apa? Buktinya salah satu contohnya adalah 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang keempat sampai ke-13. Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan pada waktu itu. Menurut saudara, kira-kira Tuhan tahu nggak bahwa suatu saat aku akan memberikan Salomo hikmat? Tuhan tahu saudara. Tapi apa yang Tuhan nantikan sampai itu tergenapi? Tuhan menantikan Salomo memberikan persembahan yang terbaik saudara. Perbuatan Salomo yang mempersembahkan yang terbaik itu mengaktifasi rencana Tuhan, destiny Tuhan terhadap hidup Salomo saudara. Contoh yang kedua adalah di Lukas pasal yang ke-5 ayat ke-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Menurut saudara, apakah Yesus tahu bahwa ia akan memberkati Petrus? Tentu Tuhan Yesus akan tahu. Tapi kenapa Tuhan Yesus masih menyuruh Petrus untuk melakukan itu di saat itu? Meskipun ia tahu setelah semalaman murid-murid bekerja keras tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Perbuatan Petrus yang taat kepada Tuhan untuk tetap menebarkan jala, padahal pasti ada pesimisme di dalam hati dia. Masa udah semalaman aku menjala ikan tidak dapat apa-apa, tiba-tiba karena si orang ini menyuruh aku tiba-tiba mendapat ikan. Karena lihat ini Lukas pasalnya yang ke-5 saudara. Ini waktu awal-awal murid-murid itu. Pasti dia akan mempertanyakan. Tetapi ketaatan Petrus, ketaatan murid-murid itu mengaktifasi berkat yang telah Tuhan siapkan kepada mereka, saudara. Maka dari itu, ketika murid-murid diminta Yesus untuk melemparkan jala, itu menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh murid-murid untuk menggenapi rencana Tuhan, berkat Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, saat ini mari kita renungkan bersama-sama saudara. Jangan-jangan sebenarnya Tuhan itu sudah sangat siap memberkati saudara. Tuhan sudah sangat siap memberikan breakthrough, menjawab doa saudara. Tetapi saudara belum melakukan bagian saudara untuk melemparkan jala. Saudara belum melakukan bagian saudara untuk mempersiapkan hati saudara untuk menerima berkat yang baru. Nah, hari ini kita bersama-sama tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa sih yang belum aku lakukan? Sehingga seakan-akan destiny yang Kau telah siapkan, seakan-akan nubuatan yang orang berikan kepada saya itu tidak tercapai. Jangan langsung saudara lompat kepada kesimpulan, mungkin ini belum waktu Tuhan. Karena belum tentu itu jawabannya saudara. Maka dari itulah hubungan dengan Tuhan itu juga sangat penting. Karena kita harus tanya, apa yang terjadi saat ini dan apa yang harus Anda lakukan saat ini. Karena belum tentu rumus yang sama dapat digunakan di dalam situasi yang berbeda. Belum tentu perbuatan yang sama itu tepat dilakukan dalam event yang berbeda saudara. Tidak selamanya berdiam diri dan menanti adalah apa yang seharusnya saudara lakukan. Kedua, selain momentum, kadang jawaban doa juga terganjal dengan yang namanya legalitas saudara. Apa itu legalitas? Dalam hal ini saya belajar banyak dari seorang pastor terkenal yang bernama Robert Henderson dalam bukunya yang berjudul Court of Heaven. Ini merupakan salah satu yang sangat penting untuk kita ketahui saudara. Karena banyak orang seringkali melupakan fakta bahwa Allah adalah hakim. Dan setiap harinya kita berhadapan dengan konflik hukum. Kita berhadapan dengan berbagai macam dakwaan yang dilemparkan oleh lawan kita terhadap kita. Buktinya apa saudara? Buktinya mari kita buka Alkitab kita di Zakaria pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya bacakan, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Nah, kita lihat bahwa iblis itu fungsinya sebagai pendakwa saudara. Tujuannya apa? Tujuan dari dakwaan iblis adalah menghalang-halangi kehendak Tuhan, destiny Tuhan di dalam hidup saudara. Maka dari itu, jika saudara pernah mendapatkan pewahyuan, misalkan dari hamba Tuhan, atau saudara mendapatkan visi dari Tuhan sendiri, namun hari ini saudara berpikir bahwa kenapa keadaanku saat ini seakan-akan jauh
daripada destiny itu? Kenapa seakan-akan tidak mungkin destiny itu terjadi dalam hidupku? Bener nggak sih pewahyuan itu? Mungkin saudara, salah satu alasannya kenapa itu terganjal adalah Allah sebagai hakim yang adil belum memiliki legalitas atau legal basis dalam peradilan surga untuk menggenapi hal tersebut, karena masih ada kasus yang bergulir terhadap hidup saudara yang didakwakan oleh lawan saudara, si iblis. Karena saudara perlu ingat bahwa Allah sebagai hakim, keputusannya itu bukan berdasarkan suka-suka Allah, saudara. Tetapi keputusannya berdasarkan apa? Sama seperti peradilan, berdasarkan dasar hukumnya, berdasarkan evidence, atau berdasarkan alat bukti yang dipresent di dalam court itu, saudara. Lawan kita si iblis tuh sangat ambis gitu bahasanya anak hukum untuk menyerang kita, saudara. Makanya pertahanan kita sebagai pihak lawannya, sebagai oponennya juga harus senantiasa kuat. Inilah mengapa dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 bilang apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam King James Version berbunyi, be sober and vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion walk about, seeking whom he may devour. Dari sini kita dapat melihat kata adversary. Apa arti kata adversary, saudara? Adversary berarti opponent in a dispute. Berasal dari bahasa Greek yaitu antidikos, yang artinya opponent at law. Maka dari itu, penghambat breakthrough itu kerap kali, saudara, karena ada kasusnya yang masih bergulir. Jika memakai bahasa hukum di dunia, saudara, seolah-olah destiny saudara, berkat saudara itu masih dalam conservative best luck atau masih dalam sitaan gitu, saudara. Itu memang hak saudara, tapi itu masih di-freeze, itu masih berada dalam keadaan sitaan. Bagaimana objek dalam sitaan itu bisa menjadi milik saudara? Kasusnya harus diselesaikan dulu, saudara, supaya hak kita, destiny kita itu dapat tergenapi. Karena itu kita harus memberi kepada Allah legalitas untuk menjawab doa saudara, agar Anda menuju destiny saudara. Buktinya apa sih? Bahwa di setiap saat hidup kita, sidang peradilan surga itu terjadi. Buktinya sangat jelas terlihat dalam Wahyu pasal 12 ayatnya 10 sampai ke 12. Saya bacakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Di sini kita melihat bahwa apa? Iblis mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi sebelum kesudahannya tiba, sebelum akhir zaman, sebelum si pendakwa itu dilemparkan, saudara, sidang peradilan surga itu terus bergulir bagi saudara siang dan malam. Iblis sebagai legal opponent kita menggunakan cara-caranya untuk menunda, bahkan membatalkan apa yang seharusnya menjadi hak kita, apa yang seharusnya menjadi bagian kita, yang menjadi milik kita, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya, untuk kita mendapatkan semuanya yang seharusnya menjadi bagian kita, destiny kita, berkat kita. Nah, namun kenapa saat ini kita belum mendapatkannya? Ya karena masih ada kasus yang didakwakan oleh iblis yang belum kita selesaikan, saudara. Inilah mengapa kita harus tahu bagaimana cara berdoa dalam dimensi yang ketiga ini, saudara. Dimensi kita datang ke dalam peradilan surga, kita menghadap Allah sebagai hakim, di mana dengan iman kita memasukkan diri kita ke pengadilan surga, saudara. Apakah kita bisa menang? Pertanyaan. Tentu bisa, saudara, karena kita memiliki senjata pamungkas, yaitu darah anak domba. Nah, bagaimana sih langkah-langkah kita dapat memenangkan pertarungan di peradilan surga? Dan bagaimana sih kita dapat masuk
ke sidang peradilan di surga, kita akan bahas di dalam video yang selanjutnya. Untuk video ini, sekian dan terima kasih saudara. Sampai jumpa.